Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa ja'alal ilma taharatan lin nufusi wa nuran lil basairi wa tariqan ilal haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ila jami'i insihi wa jinnihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad as-sa'iqi ila sabili jannatihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina al-majmu'ina fi zumratihi. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi waf'alu ma'muratihi wajruku manhiyatihi. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan marilah kita jauhi apa yang menjadi larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, tanpa terasa kita telah berada pada awal tahun baru Hijriyah. Kita telah berada di tahun 1442 Hijriyah. Karena asyiknya hidup, kadang-kadang kita terbenam dalam kegiatan rutin yang menenggelamkan kita pada rutinisme dan hidup sebagai robot, sehingga nyaris kehilangan jati diri sebagai manusia yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar tidak hidup rutin. Akan tetapi hendaknya manusia beriman memiliki semangat hidup dan semangat juang dalam upaya meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 218. Ayat ini turun ketika para sahabat merasa pesimis kalau amal ibadahnya hampa. Karena kalau terjadi kekeliruan
dalam masa-masa sebelumnya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, semuanya itu adalah akan mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hijrah mengandung arti meninggalkan rumah, meninggalkan keluarganya, mengisi waktunya untuk berjuang dan memperjuangkan jalan Allah, taat, menjunjung tinggi agama Allah. Bentuknya bermacam-macam. Mari kita kaji tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah atas rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatur hambanya untuk tidak terbenam dalam dunia rutin. Di saat nyenyak tidur dikumandangkan adzan subuh, mengingatkan umat manusia untuk segera meninggalkan tempat tidur yang empuk, selimut yang hangat, menyambut undangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat berjamaah di masjid. Dengan dasar demikian, kita memulai kehidupan pada hari itu dengan menyatakan diri sebagai makhluk yang tahu berterima kasih. Menyambut undangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sholat berjamaah di masjid merupakan salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita mengisi kehidupan hari itu dengan ibadah dalam berbagai bentuk. Entah kita mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, entah kita mencari ilmu untuk memperkaya diri dengan perilaku yang selaras dengan tuntunan Allah. Betapa Islam menempatkan kedudukan ilmu sangatlah tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin, wa thalabul ilmi yauman khairun min siyami salasati asyurin." Mencari ilmu sesaat lebih baik daripada sholat sunnah malam hari atau qiyamul lail, dan mencari ilmu sehari lebih baik daripada puasa sunnah 3 bulan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Dailami. Selanjutnya, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islama fa bainahu wa bainan nabiyina darajatu wahidatun fil jannah. Barang siapa yang meninggal dunia di saat ia sedang mencari ilmu untuk menghidupkan agama Islam, maka di surga kelak ia akan sederajat dengan para nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Darimi. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, laisa ba'dal faraid afdalu min talabil ilmi. Setelah perkara-perkara yang fardu, tidak ada yang lebih utama selain mencari ilmu. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, di saat kita melaksanakan tugas hidup tersebut, kita kemudian diingatkan dengan adzan duhur untuk segera memindahkan fokus perhatian kita dari keasikan bekerja, keasikan belajar, kepada kegiatan sholat berjamaah di masjid. Disitulah kita sebagai makhluk yang tahu diri dan berkedudukan menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung.
dan sekaligus bersilaturahmi dengan sesama saudara seiman. Dengan demikian, sholat berjamaah di masjid sekaligus merealisasikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jangan ragu-ragu. Hentikanlah segala pekerjaan yang sedang kita hadapi. Putuskan sebentar pekerjaan itu, walau kita sedang asyik mengerjakannya. Hentikan sebentar pekerjaan yang mengasyikkan itu. Entah kita sedang berada di ruang belajar, di ruang kantor, di laboratorium, atau mungkin sedang berdiskusi memecahkan masalah-masalah pendidikan dan masalah-masalah kemasyarakatan. Penangguhan itu tidak lama, sekedar waktu untuk sholat berjamaah dan bersilaturahmi. Tidak akan rugi kalau dihentikan sebentar. Bercerai dengan dunia ini hanya sebentar, karena sekali waktu kita akan bercerai dengan dunia ini untuk selama-lamanya tanpa kembali. Ulama mengungkapkan, al-hikmatu tahwi minas samai ilal qulub fala taskunu fi qalbin fihi arba'u khisalin ar-rukunu ila dunya hammu ghadin hasadu akhin hubbu syarafin. Hikmah turun dari langit, masuk ke dalam hati manusia. Janganlah engkau berdiam diri dengan hati yang mempunyai 4 sifat. Bersandar kepada dunia, mencemaskan masa depan, hasud kepada saudara sendiri, dan mencintai kemuliaan dunia. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, menjelang berakhirnya tugas kehidupan di hari itu, kita kembali diundang dengan adzan asar untuk mensyukuri limpahan nikmat Allah kepada kita. Kita nyatakan syukur itu melalui sholat asar berjamaah di masjid pula. Dengan didasari rasa syukur itu, barulah kita mungkin menikmati ketenangan beristirahat setelah menunaikan tugas di hari itu. Pergantian siang dan malam patut kita sadari. Kita sambut undangan Allah Subhanahu wa taala berupa adzan maghrib dengan bergegas menuju masjid disertai sanak saudara. Iktikaf di masjid menunggu waktu isya. Kita isi dengan berbagai amalan seperti tolabul ilmi, seperti tadarus, zikir, berdoa. Kegiatan hari itu kita tutup dengan sholat isya berjamaah yang dapat membawa kepada sikap istiqomah sebagai pribadi yang utuh. Mari kita mulai mengisi kehidupan seperti itu. Hari ini juga kita makmurkan masjid antara lain dengan sholat berjamaah di masjid manapun. Buatlah hidup kita dinamis, tidak hidup rutin. La yambaghi lil jahili ayyaskuta ala jahlih wala lil alimi ayyaskuta ala ilmih. Orang bodoh tidak layak berdiam diri dengan kebodohannya. Demikian pula orang berilmu tidak pantas berdiam diri dengan ilmunya, artinya tanpa pengamalan. Marilah hidup optimis, marilah hidup dinamis, tidak berkeluh kesah. Syarrul majalisi al-aswaqu wat turuq wa khairul majalisi al-masajid. Fa illam tajlis fil masjid falzam baita. Tempat yang paling buruk adalah pasar dan jalanan, sedangkan tempat yang terbaik adalah masjid. Jika kamu tidak mungkin untuk beribadah di dalam masjid, maka
jadikanlah rumahmu sebagai masjid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk selalu mampu sholat berjamaah di masjid, memadukan hati dengan hati sesama umat dalam upaya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang selalu ingin belajar dan ingin belajar. Marilah kita belajar dalam kehidupan dunia ini untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ingat fatwa Luqmanul Hakim. Ya bunayya, ad-dunya bahrun amikun wa qad ghuriqa fiha nasun kasirun faj'al safinataka taqwallahi wa khusyu'al imani billah wa syira'uha at-tawakkulu 'ala Allah la'allaka tanju. Wahai anakku, dunia ini adalah laut yang dalam. Banyak sekali manusia yang telah ditenggelamkan di dalamnya. Buatlah perahumu dengan bertakwa kepada Allah dan khusyuk beriman kepada Allah. Layarnya buatlah dengan bertawakal kepada Allah. Semoga engkau selamat. Demikian kaum muslimin yang berbahagia, sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat pada diri saya pribadi dan kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.